Gaji ASN tidak naik tiap tahun, daya beli turun perlahan. Harga terus naik, penghasilan tetap. Presiden ke-6 RI angkat suara dan menyebut ini kesalahan kebijakan. SBY bicara soal inflasi, pensiunan, hingga pertumbuhan ekonomi yang mandek. Apakah pemerintahan baru akan mengubah arah kebijakan ini? Simak sampai akhir, karena ini menyangkut masa depan ASN dan pensiunan Indonesia. Pernyataan tegas datang dari Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menyoroti pentingnya kenaikan gaji ASN, TNI, Polri, guru, serta pensiunan setiap tahun. Menurutnya, pengabaian terhadap penyesuaian gaji tahunan adalah salah satu kebijakan keliru yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan di kisaran 5% selama hampir 1 dekade terakhir. SBY menegaskan bahwa setiap tahun selalu terjadi inflasi, harga barang dan jasa terus meningkat, sementara jika gaji ASN tidak ikut naik, maka secara real penghasilan mereka akan menurun. Kondisi ini dinilai tidak adil, terutama bagi ASN aktif maupun pensiunan yang sepenuhnya bergantung pada penghasilan tetap dari negara. Dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, SBY menyampaikan bahwa selama periode 2014 hingga 2024, kenaikan gaji ASN hanya terjadi 3 kali, yakni pada tahun 2016, 2019, dan 2024. Artinya, selama 7 tahun lainnya, ASN dan pensiunan harus menghadapi kenaikan harga tanpa adanya penyesuaian penghasilan. Dampaknya, daya beli terus tergerus dari tahun ke tahun. SBY membandingkan dengan masa pemerintahannya. Ia mengakui bahwa tidak semua kebijakan berjalan mudah, namun satu prinsip selalu dijaga, yaitu kenaikan gaji ASN dilakukan setiap tahun, meskipun persentasenya berbeda-beda. Ada yang 5%, 4%, bahkan pernah mencapai 10%. Menurutnya, kebijakan tersebut terbukti efektif menjaga konsumsi rumah tangga dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Data menunjukkan bahwa selama 1 dekade kepemimpinan SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata berada di angka 6%. Bahkan pada tahun 2007 sempat menembus 6,5%. Angka terendah terjadi pada 2009 akibat krisis global, namun tetap mampu bangkit dengan cepat. Hal ini berbeda dengan 1 dekade terakhir yang pertumbuhan ekonominya cenderung tertahan di bawah 6%. SBY menekankan bahwa menjaga konsumsi rumah tangga adalah kunci pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara paling nyata dan terbukti adalah dengan menjaga daya beli ASN dan pensiunan. Ketika jutaan ASN memiliki kepastian penghasilan yang menyesuaikan inflasi, konsumsi akan terjaga dan roda ekonomi terus berputar. Ia juga menyoroti kondisi ketenaga kerjaan di sektor swasta. Saat penghasilan ASN tertekan, sektor swasta pun mengalami tekanan lebih berat. Maraknya PHK, terbatasnya lapangan kerja, serta melemahnya iklim usaha menjadi rangkaian masalah yang saling berkaitan. Oleh karena itu, menurut SBY, pemerintah harus duduk bersama dunia usaha, memberikan insentif fiskal, mencegah PHK, dan membantu masyarakat miskin secara tepat sasaran. SBY mengungkapkan bahwa dirinya telah beberapa kali berdiskusi langsung dengan Prabowo Subianto mengenai pentingnya menjaga daya beli ASN dan pensiunan. Ia menyebut Prabowo menunjukkan perhatian khusus terhadap isu kesejahteraan aparatur negara dan konsumsi rumah tangga sebagai fondasi ekonomi nasional dalam 5 tahun ke depan. Harapan besar pun muncul agar pemerintahan baru segera mengambil langkah konkret, termasuk menyiapkan kebijakan fiskal dan komposisi menteri yang sejalan dengan upaya menjaga daya beli masyarakat. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan dinilai bisa menjadi salah satu kado awal tahun yang sangat berarti. Di sisi lain, informasi terkait pensiunan juga menjadi perhatian penting. Program pensiun ASN dikelola oleh PT Taspen, dengan potongan iuran sebesar 4,25% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Potongan ini seringkali luput dari perhatian ASN aktif, karena tidak selalu dicek secara detail pada slip gaji. Manfaat program pensiun mencakup pensiun bulanan, tabungan hari tua, uang duka wafat, pensiun terusan, hingga pensiun janda atau duda. Pensiun bulanan diberikan saat ASN memasuki usia pensiun, sementara tabungan hari tua dibayarkan sekaligus pada awal masa pensiun. Apabila pensiunan meninggal dunia, ahli waris akan menerima uang duka wafat sebesar 3 kali penghasilan terakhir. Selain itu, terdapat pensiun terusan yang dibayarkan selama 4 bulan berturut-turut dengan besaran yang sama, seperti pensiun bulanan almarhum. Setelah itu, barulah pensiun janda, duda, atau yatim mulai dibayarkan sesuai ketentuan. Besaran pensiun bulanan ASN dihitung sebesar 2,5% per tahun masa kerja, dengan batas maksimal 75% dari gaji pokok terakhir dan minimal 40%. Untuk pejabat negara, persentasenya 1% per tahun, dengan batas maksimal 75%.
Sementara presiden dan wakil presiden menerima pensiun sebesar 100% dari gaji pokok. Untuk janda atau duda pensiunan biasa, manfaat pensiun sebesar 36% dari gaji pokok terakhir. Jika pensiun tewas karena kecelakaan kerja, besarannya mencapai 72%. Aturan juga mengatur perbedaan hak antara pensiun janda dan duda apabila menikah kembali, sesuai amanat undang-undang. Saat ini, manfaat pensiun terendah bagi ASN golongan I berada di kisaran 2 juta rupiah, sementara manfaat tertinggi untuk ASN golongan I5 bisa mencapai lebih dari 5 juta rupiah per bulan. Angka ini menjadi sangat sensitif terhadap inflasi jika tidak disesuaikan secara berkala. Oleh karena itu, dorongan agar kenaikan gaji ASN dan pensiunan tidak diabaikan kembali menguat. Banyak pihak menilai isu ini harus terus dikawal agar tidak tenggelam dalam dinamika politik dan fiskal. Tanpa tekanan publik, kebijakan tersebut dikhawatirkan kembali tertunda. Kesimpulannya, pesan yang disampaikan SBY sangat jelas. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan bukan sekadar soal kesejahteraan aparatur negara, melainkan soal menjaga daya beli, konsumsi rumah tangga, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Jika inflasi terus berjalan sementara gaji tetap, maka negara secara perlahan membiarkan kesejahteraan aparatur dan pensiunan menurun. Pemerintahan baru kini berada di titik krusial untuk membuktikan komitmennya.